Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Alifansyah Yahya, NRP 502641042. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas challenge paket tracer yang kedua, yang dimana kita akan mengerjakan challenge 1 dan 2 dengan ketentuan 2 challenge tetapi menggunakan output 1 video. Nah, starting point challenge yang pertama ini dimulai dari 0, starting point yang challenge yang kedua dimulai dari selesainya challenge yang pertama. Penomoran dan pengaturan jaringan bebas, pengaturan titik router dan titik bebas. Nah, jadi kurang lebih challenge yang pertama dan yang challenge yang kedua itu seperti ini. Perbedaannya adalah challenge yang pertama itu menggunakan static routing dan challenge yang kedua menggunakan dynamic routing. Di sini kita akan menggunakan 4 router, 4 switch dan juga 8 PC. Langsung saja kita masuk ke Cisco packet tracer-nya. Nah, kita akan tambahkan terlebih dahulu 4 router, 4 switch dan juga 8 PC. Nah, di sini sudah terdapat 4 router, 4 switch dan juga 8 PC. Selanjutnya, karena routernya ini akan berhubungan dengan 3 jaringan 1, 2, dan 3, kita akan menambahkan modul dalam router yang pertama. Router yang terhubung dengan 3 jaringan yaitu router yang satu dan router yang kedua. Kita tambahkan modul GLC di sini, lalu yang satunya lagi di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sambungkan saja dengan automatic semuanya. Nah, sudah terhubung semua. Kenapa Pak router yang pertama dan router yang kedua itu harus ditambahkan modul GLC TE ini? Karena
router yang pertama dan router yang kedua ini harus menyambung dengan tiga bagian. Ini bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini bagian pertama, kedua, dan yang ketiga. Kalau untuk router yang 0 dan router yang 3 ini tidak perlu menambahkan modul karena cuma menyambung ke dua jaringan saja, 1, 2, dan 1, 2. Selanjutnya kita atur saja alamat IP-nya. Di sini kita gunakan alamat IP yang sering dipakai. Titik 2 di sini juga 192.168 titik 2.3 di sini 3.2. Setelah itu kita untuk routernya kita kasih juga di sini 168.6.1 di sini 192.168 titik 7.1. Maaf. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke routernya, kita kasih alamat IP-nya 92.168. Untuk jaringan yang di sini kita akan menggunakan 6162 di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini alamat IP-nya. Selanjutnya kita masukin saja ke dalam alamat IP-nya ke dalam PC dan juga routernya. Ini untuk PC dulu, kita ke desktop IP configuration, kita tinggal
paste saja. Untuk default gateway-nya kita menggunakan titik 2 titik 1. Default gateway ini harganya harus 1 karena nanti akan disambungkan ke dalam routernya. Ini kita masuk ke PC 1. Sama saja yang seperti yang tadi, PC 1. Nah, sekarang kita akan mengatur routernya. Untuk gigabit 000 di sini, gigabit Ethernet 000, kita akan menggunakan default gateway dari PC 0 dan juga PC 1, yaitu yang tadi adalah alamat IP-nya 92.168.2.1. Kita nyalakan. Nah, setelah itu kita ke router yang kedua, di mana di sini tertera untuk sambungan gigabit yang 001 itu harus diisi dengan alamat IP dari default gateway PC 2 dan juga PC 3, yaitu 92.168.3.1. Langsung kita nyalakan saja. Nah, selanjutnya masih sama seperti yang tadi. Langsung saja kita masukkan ke gigabit 001 juga. Ini gigabit 001 juga. Nah, kita nyalakan. Nah, jadi kalau udah hijau ini sudah otomatis tersambung. Kalau masih oranye ini masih memproses. Selanjutnya kita akan menyambungkan router 0 dengan router 1 dan router 2 dan juga router 3. Untuk ke kanan ini menggunakan gigabit 001. Kita masukkan saja alamat IP ini ke dalam gigabit 001 untuk menyambungkan antara routernya. Kita nyalakan.
Setelah itu untuk gigabit 000 ini akan diisi dengan analog IP yang ini. Kita nyalakan. Langsung saja kita copy untuk gigabit 002, kita masukkan lagi, lalu kita itu juga dengan seterusnya. Nah, untuk sekarang udah terhubung antara router 0, router 1, router 2, dan juga router 3. Untuk langkah selanjutnya ini adalah kunci dari challenge yang pertama, yaitu menggunakan static routing yang tertera pada di sini static routing. Jadi ini misalnya untuk menuju ke misal PC 0 untuk menuju ke PC 2 itu harus melewati router 1 terlebih dahulu. Untuk PC 0 menuju ke PC 4 itu juga harus melewati router 1 terlebih dahulu. PC 0 ke PC 6 itu harus melewati router ke 1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah menggunakan static routing. Jadi langkah ini adalah yang nantinya akan membedakan challenge yang pertama dan juga challenge yang kedua. Jadi cara menggunakan static routing itu adalah jika misal kita ingin pergi ke 3.0, maka kita akan harus melewati 6.3, melewati router ini yang 6.3. Misal kita juga harus mau pergi ke 4.0 di sini, kita juga harus melewati router yang pertama, yaitu 6.3. Misal kita harus pergi ke 5.0 di sini, jadi kita harus melewati 6.3 ini terlebih dahulu. Misal kita ingin pergi ke 3.0, kita harus melewati 6.3 terlebih dahulu, sama dengan menggunakan jaringan yang lain. Seperti ke 4.0 kita juga harus melewati 6.3 terlebih dahulu. Kita pergi ke 5.0, kita juga harus melewati 6.3 terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita masuk ke router yang kedua, router yang pertama, router 1. Misal kita dari router yang kedua ingin ke router yang dari router 1 ingin ke router 0, T1 2.0 ingin ke yang di sini, maka kita itu harus melewati router yang pertama dulu, yaitu 192 dengan alamat 392.168.6.2.
Jadi cara menyambungkannya seperti ini. Terus setelah itu kita coba ke router yang 2 dengan network 4.0. Kita harus melewati alamat router yang 2 ini dengan alamat IP-nya 92.168.7.3. Begitu juga dengan router yang ketiga ini. Misal kita ingin ke jaringan yang di sini, kita juga harus melewati router 2 dengan alamat IP yang ini terlebih dahulu. Begitu juga dengan seterusnya. Misal kita ingin dari router 3 kita ingin ke jaringan ini 2.0. Dari jaringan 4.0 ini kita ingin ke jaringan yang 2.0. Nah, jadi kita itu harus melewati router 1 ini menggunakan IP 92.168.7.2 ini. Begitu juga jika kita ingin menuju ke jaringan 3.0 ini, kita juga harus melewati router 2 ini terlebih dahulu. Hanya jika kita ingin ke jaringan 5.0, kita harus melewati router 3 dengan alamat IP-nya 92.68 dan 8.3. Jadi seperti itu untuk menyambungkan antara routernya. Nah, sudah tersambung semua. Sekarang kita coba untuk mengecek apakah sudah sukses atau masih fail. Ini progress file kita fail saja. Nah, sudah sukses. Kita fail lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk challenge yang pertama. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan challenge yang kedua, yaitu bedanya adalah yang sebelumnya di challenge yang pertama kita menggunakan static routing, kemudian kita akan mengerjakan challenge yang kedua menggunakan dynamic routing. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghapus pengaturan di static routingnya terlebih dahulu. Cuma routernya kita hapus untuk static routingnya.
Nah, setelah itu kita untuk mengerjakan jenis yang kedua, kita masuk ke routernya, kemudian ke menu yang RIP ini. Nah, untuk mengerjakan jenis yang kedua, kita akan memasukkan networknya untuk menghubungkan router 0 dengan router 1 menggunakan jaringan 6.0. Kenapa kok 6.0? Karena jaringan ini sudah terhubung dengan jaringan, udah diatur dengan alamat IP yang sama, yaitu 6.2 dan juga 6.3. Nah, setelah itu sudah untuk router 0 dan juga router 1 ini sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan router 0 dengan switch 0, yang mana switch 0 itu adalah menggunakan IP 92.168.2.0. Jadi router 0 ini sudah terhubung dengan jaringan yang kanan dan juga jaringan yang bawah. Selanjutnya kita akan menghubungkan router 1 dengan jaringan yang di kiri, di kanan, dan juga di bawahnya. Karena di kiri adalah 6 titik jaringan 6.0, maka kita langsung ketikkan saja yang di bawah 3.0 dan jaringan yang di kanan itu adalah 7.3. Kita langsung hubungkan saja. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Untuk jaringan yang di kiri itu menggunakan 7.0, jaringan yang di bawah menggunakan 4.0, dan jaringan yang kanan menggunakan 8.0. Setelah itu kita akan menuju ke router yang ketiga. Untuk jaringan yang di kirinya itu menggunakan 8.0 dan jaringan yang di bawah itu menggunakan 5.0. Sudah, kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah terhubung atau belum. Apakah sudah bisa successful. Nah, sudah successful. Jadi untuk challenge yang pertama dan challenge yang kedua itu perbedaannya adalah dengan routing statiknya. Untuk challenge yang pertama menggunakan static routing dan challenge yang kedua itu menggunakan dynamic routing. Menurut saya lebih mudah menggunakan dynamic routing karena kita hanya tinggal memasukkan jaringan yang berada yang terhubung dengan routernya, yaitu yang berada di kanannya, di bawahnya, atau di kirinya, seperti itu. Mungkin cukup sekian video challenge mengerjakan challenge yang pertama dan yang kedua dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.